Yang menjadi hak saya, yang dari adat berikan itu saya tetap kembali ke saya. Saya yang dari adat berikan itu saya tetap kembali ke saya karena pemasangan jaringan listrik di Kampung Bati, Dusun Bati tahun 2010 itu pakai anggaran pusat, bukan oknum, bukan tanggung jawab masyarakat dengan Babinsa Koramil 170104 Arso, bukan. Sesuai dengan itu saya Babinsa Koramil 170104 Arso menulis surat kepada Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan di Jakarta, Jalan Tronojoyo, untuk mendapat kepastian tentang masalah pemasangan jaringan listrik yang ada di Dusun Bati, Desa Kuimi Dusun Bati tahun 2010 yang sekarang Bati menjadi desa definitif tahun 2016. Setelah itu anggaran dana desa yang dipotong oleh Iis Rahayu, anaknya almarhum Rahman Baju, anggarannya dipotong 715 juta untuk pembayaran kompensasi jaringan listrik di Kampung Bati pada tahun 2010. Untuk 15 kakak mereka sudah bayar ke pihak almarhum Rahman Baju lewat dana desa tahun 2017-2018. Terus dari masyarakat Bati juga sudah memberikan dana 50 juta ke Kepala PLN Arso pada saat itu Pak Stephen Arunggiar, 50 juta. Jadi penyampaian dari PT PLN Persero UP3 Jayapura bahwa pemasangan jaringan listrik di Kampung Bati Dusun Bati dulu dengan sekarang Desa Bibiyos ini tidak ada sangkut paut dengan almarhum Rahman Baju yang sudah tertera di dalam spanduk yang di atas. Jadi pelepasan yang saya miliki betul-betul itu murni dari masyarakat adat Bati pada tahun 2008. Saya mendapatkan tanah itu bukan cuma-cuma, tapi mereka jual ke saya untuk mereka mengobati orang tuanya ke PNJ. Bapak Titus Mungguai menggunakan dana saya 50 juta untuk dibawa ke PNJ untuk menyelamatkan Bapak Titus Mungguai. Sekarang almarhum Bapak Titus Mungguai sudah meninggal, tetapi dana saya itulah bisa menyelamatkan almarhum Pak Titus Mungguai selama 9 tahun. Dan sampai saat ini baru diklaim oleh anak-anaknya almarhum Rahman Baju. Pada saat almarhum Rahman Baju masih hidup itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada. Tapi setelah bapaknya meninggal, anak-anaknya mengklaim bahwa ini tanah mereka. Pembayaran kompensasi jaringan listrik padahal tidak ada kaitan apa-apa. Hanya mereka cuma sabotasi. Jadi penyerobotan ini kami sudah laporan polisi di Kabupaten Karum, tapi sampai saat ini saya selaku Babinsa Koramil 170104 Arso dan masyarakat dusun di Desa Bibiosi belum mendapat kepastian hukum. Masyarakat saja tidak mendapat kepastian hukum, bagaimana Babinsa? Terus masyarakat mendapat kepastian hukum kemana? Harus ke Presiden Republik Indonesia atau kemana? Kami mungkin minta kepada pemerintah supaya masalah pemasangan jaringan listrik di Kampung Bibiosi sekarang ini yang tahun 2010 itu segera diselesaikan, karena jangan sampai terjadi permasalahan ini karena pembodohan terhadap masyarakat. Ini pembodohan terhadap masyarakat. Pembodohan terhadap masyarakat, ya. Jadi saya harap apa yang menjadi hak saya tetap hak saya. Karena saya ingin mendapat kepastian hukum, tapi sampai saat ini kami sudah buat laporan polisi di Polres Karum, tapi yang bersangkutan itu tidak pernah hadir. Bagaimana? Bukti saya sudah pasang di atas ini. Di atas spanduk itu pelepasan adat, kwitansi dengan berita keterangan dari PT PLN UP3 Jayapura. Itu tertanggal laporan tertulis saya ke Direktur Utama PT PLN Persero di Jakarta, Bapak Darmawan, itu tanggal 13 Desember 2021 dan dijawab oleh PLN UP3 Jayapura. Demikian, dan saya harap berita ini segera dieksposkan dan segera dikasih ke saya untuk saya kirim ke orang yang lebih di atas lagi. Demikian.